Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melewati bulan agung, bulan mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan dan melaksanakan kewajiban kita berpuasa, bahkan sudah kita selesaikan juga dengan 6 hari di bulan Syawal. Kali ini kita mulai kembali untuk kajian maghrib selama lebih kurang menjelang masuk waktu Isya. Semoga ini menjadi majelis yang sangat kita harapkan kita berada dalam janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengingatkan kita semuanya, ma min man ijtama'a fi buyutillah wa yatlu kitaballah wa yatadarasu ma fi kitabillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa zakara fi man indah. Tiada yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berhimpun di rumah Allah. Ia membaca kitab Allah, ia bertadarus, mempelajari, mengkaji, mengingatkan diri terhadap apa yang ada dalam kandungan kitab Allah. Kecuali mereka itu Allah turunkan dalam hatinya ketenangan dan mereka bisa hidup penuh kasih sayang. Malaikat senantiasa melindungi mereka. Allah bangga untuk menampakkan kepada para malaikat yang ada di sisinya 4 keutamaan. Kita duduk beriktikaf sejenak di rumah Allah antara salat maghrib dan isya untuk mendapatkan janji Rasul itu sendiri. Dan janji Rasul yang lain, di mana antara maghrib dan isya itu adalah diumpamakan seperti kita andai kata mendapatkan salat maghrib berjamaah dan tak sempat kita untuk salat isya, sama seperti orang yang ingin makan daging enak, menjaga, memelihara dan untuk menggemukkan kambingnya
kemudian penuh ambisi dia potong, tapi ia mendapatkan hanya daging yang ada di antara dua kuku kambing itu. Bila kita antara waktu singkat habis maghrib dan tidak kita sempat salat isya. Oleh karena demikian, sejak dulu di zaman yang sangat tua, antara maghrib dan isya merupakan kesempatan untuk dihidupkan bukan hanya rumah Allah, masjid. Dalam tradisi masyarakat Aceh, menghidupkan rumah-rumah itu dengan tadarus, mengkaji, mempelajari kitab Allah. Semua rumah. Di zaman belum ada tantangannya dalam bentuk televisi, belum ada radio, belum ada dunia maya yang sifatnya seperti zaman digital. Semua rumah mereka guru pertama mamanya, sehingga banyak sekali usaha-usaha untuk menghidupkan kembali maghrib mengaji, tapi tak itu kesampaian kepada masyarakat kita. Bahkan yang ada kadang-kadang kita sehabis maghrib anak-anak kita sibuk enggak tahu di mana. Kemudian pada malam ini kita lanjutkan bacaan berkaitan dengan kitab Al-Kabair ini yang disusun oleh Imam Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Zihabi. Malam ini kita baca sedikit menyangkut dengan Hajarul Aqarib, membungkam diri, tak mau berdendam dalam hati terhadap semua kerabat. Dan ini suasana yang sedang kita jalani di bulan Syawal untuk memulihkan itu semuanya. Terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sangat amat singkat berkaitan dengan putus hubungan silaturahim dengan kerabat, dengan keluarga. Yang rahim ini lebih diutamakan lagi keluarga, hubungan karung, hubungan dengan bibi, pihak mama, keluarga mama, begitu keluarga bapa. Di samping kita banyak hadis yang diingatkan Rasul dengan keutamaannya, hikmahnya, dan juga mendapatkan pahala dan manfaat besar bagi kita akibat daripada menjunjung tinggi hubungan silaturahmi dan tidak memutuskan, karena Allah memerintahkan untuk kita sambung. Karena bila itu tidak disambung, maka kita termasuk bagian dari orang yang menciptakan perbuatan kerusakan di bumi, dan kelompok kita termasuk orang-orang yang rugi. Di antara manfaat yang sering dibacakan, yaitu siapa yang ingin, man arada ayyabsuta fi rizqihi wa ayyan sa'alahu fi umurihi au fi asarihi falyasir rahimah. Mantapkan hubungan kekeluargaan. Kalau kita ingin Allah buka mudah rezeki, dan Allah akan memberikan kepada kita panjang umur. Baik maknanya panjang secara hakiki
ataupun panjang secara maknawi, singkat tapi bermakna, nilainya sangat panjang umur kita. Nah, itu di antara manfaat. Tapi kita melihat dalam konteks hari ini bukan manfaatnya, resikonya, siksanya, dosanya, kemudaratannya. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Anda mau syurga. Lantas siapa saja yang termasuk kelompok orang si qati'ur rahim? Menurut pengarang kitab ini mengatakan, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan itu adalah bila ia putuskan kepada kerabatnya yang lemah, ia tidak mau berbicara, menyingkirkan daripada mereka, wa takabbara alaihi, merasa sombong di hadapan para saudara dan keluarganya, walam yaslihim bibirri, tidak mau untuk berbuat baik dan untuk berbuat kebajikan, padahal dia kaya sedangkan mereka fakir. Maka hubungan antara sedikit kesombongan, merasa kita orang yang punya, tak pantas untuk kita berkunjung kepada keluarga dan saudara kita yang kurang punya. Ini ada kaitan dengan finansial dan kekayaan. Maka itu termasuk dalam kategori janji buruk Rasul tadi. Termasuk dalam kelompok qati' yang diancam dengan la yadkhulul jannah. Karena merasa bahawa getanya lebih cara ngaji, tanya lebih punya ngaji, dengan adau, dengan adun, dengan apa, dengan abuah, dengan pakcik, dengan bibi, dengan mami, dengan siapa saja yang ada hubungan kekeluargaan, walaupun dia bukan jalur wali, bahkan lebih-lebih dipakai ini dengan jalur rahim. Kerana mereka adalah orang yang sangat berjasa dituntut oleh agama untuk kita bisa menghirup angin dunia dan bisa memahami apa dunia itu sendiri. Nah, kemudian yang disebut dengan orang yang mahrum, membuat benteng, membuat pemisah, merasakan beda karena tataran sosial, karena kedudukan, karena fasilitas, karena kepandaian, al-mahrum ini menjadi sebagai tirai yang membuat jauh, yang membuat diretak antara kita dengan saudara. Huwa masuk dalam kategori jauh kita untuk bisa masuk surga, kecuali ia bertaubat kepada Allah, berbuat baik kepada mereka. Maka siapa saja yang ada kerabatnya lemah, ia tidak berbuat baik kepadanya untuk dia orang lemah yang butuh disanjung, diperhatikan, dan ia sedekahnya tidak diberikan kepadanya, bahkan diberikan kepada orang lain, nyan lam yaqbalullahu minhu sadaqatahu wala yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Nasyara tutik belarat iji butuh peng,
butuh biaya pendidikan anak, butuh biaya makan ayat jo anak je udayah. Itanya nak belanja. Lebih penting tak bantu ngon-ngon sebagai profesi yang beri proyek ke katanya. Yang kejihanan tak bantu. Nyan ke pegah, sedekah katanya, han keterima oleh Allah. La yaqbalullahu an wala yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan memberi dan memperhatikan kepadanya. Maka kalau ada dia fakir, hanya tak kunjung dengan menziarah mereka. Dan untuk bisa kita tunaikan bagaimana ahwal kehidupan mereka. Inilah yang disebut dengan sallu arhamakum walau bisalam. Sambung hubungan dengan mereka walaupun hanya dengan memberi salam, tegur sapa. Menyamampu ino ke gejok dasar. Lebih penting kamu sedekah ke saudara daripada orang lain. Maka dalam halnya Urus Syekh dan Bandung, dalam sebuah riwayat yang pernah diceritakan berkaitan dengan fadilah haji. Pada satu ketika ada seorang tukang sepatu yang ada di Yaman. Ia hari-hari menabung untuk pergi haji dengan ongkos yang dia dapatkan daripada menampal sepatu. Jauh-jauh tilau bukan Tuhan. Lama sekali sudahnya. Akhirnya sudah tercukuplah wang untuk dikumpul. Dan pada saat itu dia ingin berangkat ke haji dengan isterinya. Tapi isterinya saat itu dalam keadaan hamil tua. Terjadilah ngidam isterinya. Ngidam menghut macam-macam. Yang paling berat menghut waktu itu, dia kepingin makan daging goreng. Saya tu ceruh cukup menghut. Bedahlah kau rujak minta ke perumah kerana sayang tak sedang ngidam. Akhirnya dia putar, ketemulah ada suara sedang goreng daging pada sebuah rumah. Masuklah ada ke situ. Kemudian dia beri salam, dia lihatlah ada anak-anaknya yang sangat kurus dan sangat menyedihkan dengan seorang wanita yang terus sedang menggoreng daging. Dia beri salam, Bu, tolong Bu untuk saya sedikit karena istri saya sedang ngidam. Saya bayar berapa saja dari daging ini. Jawab si perempuan itu, maaf Tuan, daging ini hanya halal untuk kami, tapi haram untuk Tuan. Mengapa demikian? Ini daging bangkai khimar yang saya dah dapatkan di jalan karena anak-anak kami sudah 3 hari enggak makan demi untuk mempertahankan hidup, maka kami dibenarkan makan sekadar untuk menutupi dan mempertahankan kehidupan saja. Mendengar yang demikian, ia terbayang. Pulang ke rumah, enggak jadi-jadi lagi. Saya mau pergi ke haji ya. Rupanya tetangga saya di belakang rumah ada yang lapar dan ia sudah 3 hari tidak makan. Dan itulah karakter daripada sebagai orang miskin yang tidak meminta-minta, yang dibilang oleh hadis untuk diakui oleh beberapa orang atau 2 orang yang adil bahwa dia itu orang yang faqah, orang menderita, orang yang dalam keadaan susah. Bukan karena dia yatufuhuna wa yatufuhuna. Nah, pulang ke rumah, sampai ke sana isterinya sudah senyum-senyum. Dia enggak ada lagi kepingin untuk makan daging. Anak mengaile. Kagak dong ngidam. Dia ambil duitnya yang dia simpan mau pergi haji tahun ini. Semuanya dia berangkat ke rumah anak yatim itu lagi. Sampai ke sana, Bu, ini yang ada kemudahan dari saya. Setelah itu dia berdiri di pintu rumah anak yatim itu. Dia berkata, Ya Allah, Ya Rabbi, InsyaAllah waktu lain akan saya datang
untuk tahun ini haji saya cukup di pintu rumah anak yatim ini, ya Allah. Tidak jadi pergi dia. Nah, kejadian itu terungkap kapan? Dalam musim haji itu datang sebuah mimpi kepada seorang ulama. Malam mereka berada di Arafah. Sedang dia habis salat Isya tertidur sejenak. Datanglah mimpi pada dirinya ada dua orang malaikat yang saling tegur sapa. Yang A bertanya kepada B, menurut kamu tahun ini berapa jumlah jamaah haji? Dia menjawab, jumlah jamaah haji kita tahun ini 65.000 orang. Berapa orang yang mabrur, yang diterima oleh Allah? Satu pun tidak diterima. Tapi karena berkatnya muwafaq, haji muwafaq di depan rumah anak yatim di Yaman, maka seluruh jamaah ini Allah terima sebagai haji mabrur. Habis itu seorang tukang sepatu di Yaman, itu jawab yang dijawab oleh dalam mimpinya oleh dua malaikat yang sedang berdialog. Akhirnya habis selesai dia haji dan tahlul, kemudian berangkatlah dia ke Yaman untuk mencari apa amalan seorang tukang sepatu di Yaman. Dengan berkat amalan dia itu Allah kabulkan seluruh jamaah yang sedang wukuf itu menjadi haji yang mabrur. Disitulah baru terungkap, cari di lorong-lorong, akhirnya dia temukan yang bernama Muwafaq, dan ia seorang tukang sepatu. Dan apa yang dia lakukan, dia ceritalah apa yang dia lakukan pada tahun itu. Tak sempat dia pergi haji karena itulah kejadiannya. Kalau kita kembali kepada cerita ini, kita kadang-kadang sibuk berfikir umrah, tibuli lega yang umrah. Ana kemun tu kena mati dia di kampung tu maya jainyan bu bak patantan ni pajo le ana kemun katanya kadang-kadang kan 6 bulan bugau. Ana bayu kan bugau. Ana bayu makan lah dua bayu. Tapi dia kenapa fikir ke umrah. Dengan demikian menunjukkan bahawa bagaimana dengan saudara-saudara kita itu. Maka kalau dia lemah, bantulah dia. Kemudian Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain berkaitan dengan ancaman silaturahmi ini, pada satu ketika Abu Hurairah duduk dalam majlis Rasul. Kemudian dalam majlis itu seperti ini, majlis pengajian. Rasul mengatakan, siapa di antara kita yang ada dalam majlis ini yang memutuskan hubungan dan tak pernah tegur sapa dengan saudara dan dengan kerabat, maka dimohon untuk kalian keluarkan dia dalam majlis ini. Guyup pedubit Rasul. Cuma aku tahu pandai tahu yang yang laginya. Nabi berulang-ulang beberapa kali. Kemudian dalam majlis yang lain, bangunlah dalam majlis itu, di sudut dari sebuah halaqah, bangunlah seorang laki-laki yang menuju kepada sudut halaqah yang lain. Di situ ada bibiknya, artinya adik dari mamaknya. Anak muda ini datang ke sana. Lantas sesampainya di sana, mengapa kamu hadir kemari nak? Karena cerita Abu Hurairah, Nabi mengusir orang bila dalam sebuah majelis, dan ia itu adalah yang memutuskan hubungan silaturahmi. Saya dengan bibi sudah 2 tahun tak pernah bertemu dan tak pernah ngomong. Ketemu pun tak ngomong.
dan selalu berselisih seolah ada apa-apa. Apa katanya? Coba kalau demikian maafkan aku dan mereka saling memaafkan. Nah, dengan apa? Mengapa Rasul mengatakan demikian? Coba kamu balik kepada Abu Hurairah. Anak muda ini balik kepada Abu Hurairah nanya, mengapa Rasul mengusir kami? Mengapa Rasul mengusir kami dalam majlis? Kalau kami minta, apa resikonya? Yang ingin dia tahu. Ya. Lantas Abu Hurairah menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Sesungguhnya rahman Allah, kasih sayang Allah hanya turun, tidak akan turun terhadap satu kaum yang di antara kaum itu ada yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi nyan dampak kepada kita ni ramai. Jadi kon kena individual, urusan orang je bangunan jangan ada wahum. Urusan dia ni perkara ketan yang penting tanya pelajar-pelajar kedok. Nyan mantabah jamaah, mantabah komunitas, mantabah kampung, hanya teruna rahman Allah. Bila lah kampungnya tak pelihara orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kibancit menyahai tem megagat akhrij usai berdebit kampungnya dia ke penyakit tingkat orang hana gete mejroh-joh dengan tendaranya dia ke penyakit rahman Allah itu kampung dia rahman Allah itu dalam jamaah hidayah karena yang tamu kokoh sebab memutuskan hubungan silaturahmi banyak sekali. Bahkan di antaranya ada sebab musabab, karena tidak ada kepuasan berkaitan dengan peninggalan endatunya, menyangkut dengan warisan, menyangkut dengan masalah anak adik bakcok hak, menyangkut merasa bahawa anak peduli kerana iji kalibeh, menyangkut merasa bahawa adanya ketimpangan sosial setelah kita sukses dalam keluarga dan ia tidak menjadi orang sukses karena tinggal di kampung setelah orang tua kita meninggal. Hari ini merasa kita ada bertiga, empat dalam keluarga dulu semasa orang tua kita masih sehat. Abang kita misalnya, orang tua kita habis-habisan ngurus. Setelah tamat sekolah SMA dia publo tanam, publo kebun, jak minta jalan walaupun dengan jalan togok servis supaya berluluh ke pegawai ka diganyan ka luluh. Setelah lulus dia disekolahkan oleh tugasnya di lembaga itu. Adiknya hantangup dia ke publau han ke pelepah mandung ka kerika kata bataba kaju ini gampung ju pucu-pucu puju kreh-kreh ajak ulang-ulang. Akhirnya hari ini orang tua kita meninggal. Ada di antara kita yang bahagia, merasa cukup, rumah menang, usaha lancar, jabatan raya, belanjana, mobil bisa tukar-tukar. Adik kita kakek ide lang kampung, jak koko sawit gop mentai bipembeo. Lantas rumah kita bertingkat, rumah dia kayak jerat, panas dan segala macam. Kita tunggu maunya mereka datang, merasa dalam hati pandai dia tajak anak kita nyuka kalian anak jin detok kedai tibat anda dia pihinan kami tangan dengan teman-teman babak dia lah mungkin tak pihinan kak mentang yang bit anak tu yang bit baca anak tu ada gejak api galam dia gejak dia kagak kaidin kadang-kadang penuh perasaan. Apalagi anak-anak kita ni agak rancak betul kan anak pengyah. Kemudian cara apa dia ondai je lebih-lebih dia anak kemun ni. Padahal latar belakang itu mereka dulu kena menguntungkan orang tuanya. Padahal dia itu pun
Yang meroja ke pulau tanah begini, ke padi. Di nombor rumah terjadi. Di saat demikian, secara sosial, siapa sebenarnya yang harus menyambung kepada dia? Bukan yang si miskin itu. Siapa juga yang merasa kaya? Yang merasa kaya ini sambung dengan dia. Bagaimana cara sambungnya? Jibi kehormatan meja kena. Tiga jak baru mau ji. Anak-anak ilah mata. Ya apa main? Olehnya segala macam pekat rumah ji menyojut dan bantu-bantu. Ketimbang nyok untuk naik tamang dalam Facebook macam-macam. Ubina rumah gatin tanya ke rumah cara ada. Kalau yang kau masih nak tak boleh. Yang menyebabkan apa? Tegur sapa tidak cair. Ada yang menumpuk meri diganya di dua dia tahu-tahu harga dia menumpuk harga dia dua pi. Apalagi kalau hari raya seperti ini tanya dengan ke pejabat-pejabat oleh yang kontraktor motor igaknya mengambil cak ke bayi bantu kena giaduk kena mungkin ana mungkin berapa dengan Pakai supaya ikan yang kena patah bepu dengan pertengan katanya anak pak patah bepu kan. Itu juga merupakan sebab yang renggangnya hubungan silaturahmi. Faktor apa? Uang. Maka dikatakan oleh Rasul, kalau dia kaya, maka bantu dia yang lemah. Gedanya yang kaya, yang harus sambung dengan. Ya, bahkan sebab kayanya karena apa Allah. Tetapi dalam keluarga ada sejarahnya. Maka yang sering kita katakan hari ini oleh mendikai orang Cik, apalagi yang diketanya berkata acak macam-macam. Padahal itu hibah orang tua kepada kita. Itu salah satu sebab dan potensi karena kaya dan miskin. Yang kedua, karena tidak merasa kepuasan terhadap peninggalan orang tua. Itu akibat. Karena itu adalah menyangkut dengan warisan, menyangkut dengan keluargaan. Menyangkut itu sebabnya. Maka yang demikian, kalau itu kita biarkan kita yang lain terhadap kondisi keluarga yang seperti itu, apakah tidak ada resiko? Kita punya resiko seluruh orang yang ada di kampung itu. Jadi bukan hak individu dia. Rahman Allah yang betul Allah. Kemudian ada sebuah riwayat. Karena ini masih suasana bulan. Apakah riwayat ini kalau menurut ahli hadis mencari tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam asar, tapi lebih mungkin ini paling banyak disebutkan di dalam kitab-kitab klasik, di mana pada satu ketika ada seorang ulama, ia pergi ke haji. Seperti kita ini sedang mau bersiap-siap di muka haji. Di saat itu orang kaya tersebut manakala hari tarwiyah ingin berangkat untuk melaksanakan tugas wukuf dan jumrah di Muzdalifah, dia ada seorang teman di sana yang ia sangat jujur dan taat. Ia titiplah dirham, uang pada temannya, insyaallah pulang daripada selesai wukuf, selesai mabit, nanti dia ambil kembali di Makkah. Ya. Kemudian banyak berapa uangnya? Ya auda min malihi alfu dinar, 1000 dinar. Di sisi seorang laki-laki yang dianggap orang itu terpercaya dan amanah. Sampai dia berangkatlah ke Arafah. Manakala ia selesai di Arafah, kembali lagi ke Makkah, ia dapati laki-laki tempat dititip uang 1000 dinar tadi sudah meninggal dunia. Kamu meninggal kayaknya. Getanya mbak anak, getanya mbak promo. Pun ada pesan bapak,
hana ke pegah tapu nalun kebah bacut amanah 1000 dinar meh bagainya pernah ke pegah hana mumpung. Kalau demikian riwayat ini tolong coba pergi minta konsultasi dengan seorang ulama yang ada di situ, maka ditunjuklah oleh seorang itu ada ulama di sana saat itu. Ini lebih banyak kepada cerita yang cerita ini menurut para penterjemah hadis gak anggap bahwanya ada cerita yang bukan oleh masa Nabi kita, masa sebelumnya. Sampai kepada ulama itu, dia minta petunjuk bagaimana dia ada uang 1000 dinar, ia sudah meninggal, tidak tahu disimpan di mana, dan tidak ada pesan kepada keluarganya apapun. Ulama itu memberikan petunjuk kepadanya. Bagaimana orang yang kamu titip itu? Dia sangat jujur, ia orang saleh, dikenal ia orang yang terpercaya dan amanah. Kalau demikian, kata dia, apabila sudah ada tengah malam, maka datanglah kamu ke pintu sumur Zam-Zam, kata dia. Wangdur fi, kamu perhatikan dalam sumur itu. Kemudian wanadi ya fulan, sampai situ kamu panggil nama dia. Kalau dia orang baik-baik dan ahli syurga, ia akan menjawab daripada seruanmu di situ. Pergilah dia sesuai dengan petunjuk. Puan dah minta lepeng 1000 dinar 4 cok. Ya. Kemudian, nah begitu sampai di sana, tidak ada yang nyaut. Akhirnya dia balik dan pupus harapan. Kemudian perintah daripada Tengku, kalau demikian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Celaka dia. Sekarang kamu pergi ke Yaman. Di situ ada sebuah sumur yang namanya bernama Sumur Barhud namanya. Saya dulu pernah kata-kata orang-orang tua-tua rukun mon berhud. Jadi rupanya dalam kitab katanya, tapi dalam hadis tidak ditemukan, dikatakan. Maka kalau dia bukan orang ahli syurga dan ia ahli neraka, kamu panggil nama dia di tengah malam di sumur itu. Cari, tanya sama orang, akhirnya dia dapat. Dia minta, begitu dipanggil langsung dia nyawa. Gedanya penglun pak. Nah kaku tanam bak akirunyun dalam tanam diuk runyun anak percaya ke anak don madong kutakon tu ibu plung. Hai don pakan kena katanya. Karena lon nasidra mabit lon hana kupu bugun dan hana kupu gaba katidun ka di nanggro pulat. Dan hana pernah kupu tawaganya dan hana pernah untuk kusapaganya dan hana pernah kutugurnya. Gara-garanya maka dihukum oleh Allah untuk masuk neraka ini. Maka saya ciar. Dan tapi dia di ujung cerita ini, karena waktu dah habis, setelah selesai haji, dia carilah siapa bibitnya itu di tempat yang diberi tunjuk dia. Akhirnya bibitnya untuk memaafkan segala dosa dia untuk berdoa kepadanya dan semoga ia tidak lagi untuk Allah hukum dengan neraka karena memutuskan hubungan silaturahmi dan bisa untuk menghancurkan semua amalan-amalan yang baik, jujur dan amanah karena ia dendam dengan bibinya itu dan sudah tidak menghubungkan. Itulah makna hadis itu yang coba dimaknai dengan riwayat itu. Menurut riwayat ini mungkin terdapatkan daripada cerita-cerita dari Bani Israel sebelumnya, bukan tidak didapat dan tidak didapatkan dalam hadis. Dan ini disebutkan dalam kitab ini, disebutkan ada kitab-kitab lain juga disebutkan berkaitan dengan riwayat itu. Semoga Bapak Ibu sidang jamaah kita mari untuk mempererat hubungan, memperhatikan perasaan.
dengan saudara-saudara kita, terutama yang ada hubungan kerabat, yang ada hubungan silaturahim, yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan mereka. Semoga Allah akan berikan kepada kita rahmat dalam kehidupan ini. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan pada malam ini. InsyaAllah semoga kita selalu menjadi orang-orang yang selalu untuk menjaga hubungan silaturahmi dan jauh daripada sifat memutuskan hubungan rahim dengan saudara kita. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.